من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Marilah sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga dengan kita makin bersyukur kepada Allah, maka Allah berjanji akan menambah berkali-kali lipat kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya tidak akan memberikan tausiah sebetulnya, ini hanya sharing aja, mungkin kultum bahasanya, kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum ya, silahkan. Nanti tolong diingatkan kalau kepanjangan. Jadi beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu yang sangat agung ya. Jadi kita sebagai umat muslim, mindset kita harus dirubah, bahwa Ramadan itu kita harus perlakukan sebagai tamu agung yang selama ini kita tunggu-tunggu. Karena saking istimewanya bulan Ramadan, kaum salafus saleh telah mempersiapkan diri, waktu, tenaga, semuanya itu 6 bulan sebelum, dan selalu berdoa kepada Allah. Jadi jangan sampai nanti kita kedatangan tamu kemudian kita sia-siakan. Kita seolah tidak berubah apapun di situ. Sayang, dari 12 bulan hanya 1 bulan yang paling diutamakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai umat manusia tidak lupa dari khilaf dan salah, tidak luput dari dosa. Makanya nanti di bulan Ramadan itu tempat pencucian dosa. Bagaimana Allah menurunkan maghfirah, ampunan kelak di bulan Ramadan. Allah akan membuka pintu surga selebar-lebarnya. Allah akan menutup pintu neraka, serta Allah akan membelenggu setan. Logikanya di bulan Ramadan itu ibadahnya khusyuk karena setannya dibelenggu. Dan rewardnya sangat banyak. Jadi kita pertama kali begitu masuk bulan Ramadan, yang terpenting adalah mindset kita dirubah. Karena ini bulan sangat istimewa, sangat luar biasa. Dimana di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang mana di dalamnya terdapat 1000 bulan. Luar biasa, itu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seperti beribadah 1000 bulan. Kita nggak kebayang beribadah 1000 bulan. Beribadah 5 waktu aja kadang-kadang kita suka malas-malasan. Nah, jadi teman-teman sekalian, tentunya ini tamu yang sangat agung. Kalau kita memperlakukan tamu ini dengan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan segala sesuatunya, tentunya kita akan bisa menghormati tamu. Jangan sampai begitu tamu agung ini datang, kemudian ibadah kita nggak bertambah, amalan kita nggak bertambah. Yang biasanya kita dengki, iri sesama teman tetap berjalan. Yang biasanya kita selalu mengomongkan teman, apalagi mohon maaf, saya selaku bawahan kadang-kadang suka mengomongkan pimpinan. Mudah-mudahan yang lain enggak. Karena setan itu akan terus menggoda untuk menggibah. Sementara ancaman Allah dalam Al-Quran bahwasanya barang siapa yang menggibah,
saudaranya sendiri sama dengan membakar bangkai saudaranya sendiri. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kita masuk waktu bulan Ramadan, tentunya ini sebagai tarbiyah, sebagai pelajaran. Kita akan belajar kembali, kita akan berkontemplasi, bermuhasabah sudah sejauh mana kita, usia kita sudah berapa, ibadah kita levelnya sudah di mana. Tentunya kita akan mempersiapkan itu semua secara maksimal agar kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu akan menjadi yang takwa. Allah menyuruh bukan hai orang Islam, tapi hai orang yang beriman. Ada banyak sekali di antara orang mengakunya Islam tapi tidak beriman. Banyak masuk bulan Ramadan, maksiat masih jalan, ibadah masih biasa-biasa saja. Tapi kita diseru oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ketika kita masuk di dalamnya, maka semoga kita menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang takwa. Nah, mudah-mudahan saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, tentunya karena saya pun banyak sekali hilaf dan dosanya. Kita akan saling mengingatkan kelak masuki bulan Ramadan, kita harus saling memotivasi diri untuk meningkatkan ibadah kita. Ibadah itu banyak, bukan hanya salat atau ngaji atau puasa. Kita bekerja pun datang ke kantor, ke cakra ini, niatkan kita untuk ibadah. Insya Allah pahalanya dikali lipatkan. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dikali lipatkan oleh Allah. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, kita niatkan ibadah. Setiap kita mau melakukan sesuatu, kita niatkan ibadah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ketika kita akan menggibah, ingat, ini lagi bulan Ramadan, dosa, sayang, mendingan kita beribadah. Ketika kita menggerutu, ketika kita tidak puas dan sebagainya, kita dilatih untuk bersabar, kita dilatih untuk bertawakal, kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang qanaah, orang yang mampu menerima takdir Allah, mampu menerima apa yang diberikan oleh Allah, kemudian kita bersyukur. Jadikan bulan ini sebagai bulan pelajaran, bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Nah, mudah-mudahan nanti di bulan ini kita akan terus digali, diasah, sehingga kelak di Idul Fitri kita menjadi orang yang suci. Kita akan menjadi sesuatu atau manusia yang baru setelah mendapatkan proses-proses tarbiyah di bulan Ramadan, sehingga sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, semuanya itu yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita di bulan Ramadan ini perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran tentunya, perbanyak kita amal jariah, karena pahalanya dilipat gandakan. Yang punya harta yang sudah masuk ke nisabnya, silahkan keluarkan zakat malnya. Biasanya kebanyakan di bulan Ramadan, karena pahalanya berlipat ganda. Barang siapa yang kita bersedekah kepada sesama kita, maka Allah akan ganti berlipat-lipat. Jadi jangan khawatir ketika kita bersedekah. Sedekah itu bisa sedekah harta, sedekah waktu, atau rendahnya sedekah dengan senyum terhadap saudara-saudara kita. Nah, mungkin saya tidak akan panjang lebar. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan dan kita akan berislah nanti, karena ketika kita mau suci bulan suci, tentunya kita harus suci. Ketika kita punya salah kepada teman kita, makanya kita harus meminta maaf, ya, karena Allah tidak akan mengampuni kesalahan orang tersebut kepada orang lain sebelum orang itu meminta maaf. Jadi nanti mungkin di akhir tadi kata Pak Judi, kita akan berislah, kita akan minta maaf, kita bermaaf-maafan, sehingga
Masuk bulan Ramadan, kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan fokus, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Baiklah kawan-kawan, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah, Engkau Maha Agung ya Allah. Atas rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala hilaf kami ya Allah, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dosa yang terasa maupun yang dosa tidak terasa ya Allah, baik dosa yang terlampau maupun yang akan datang. Tanpa Engkau mengampuni dosa kami ya Allah, kami akan menjadi orang yang paling tidak beruntung ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas kasih sayang-Mu ya Allah, ampuni dosa kedua orang kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal ya Allah. Lapangkan kubur kedua orang tua yang sudah meninggal ya Allah. Berikan kesehatan dan panjang umur pada orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau jadikan ya Allah kami berkeluarga di PT Cakra Medika ya Allah. Kalau Engkau masukkan kami bersama-sama di surga-Mu ya Allah. Kalau Engkau masukkan ya Allah di surga-Mu ya Allah, dengan atas ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami saudara-saudara kami untuk mengemban amanah di Cakra ya Allah. Berikan ya Allah amanah ya Allah, berikan ya Allah amanah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Cakra ini sebagai wasilah ya Allah. Semoga Engkau jaga, Engkau pelihara ya Allah. Engkau berikan petunjuk ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk bisa beribadah dengan khusyuk di bulan Ramadan ya Allah. Jauhkan daripada godaan syaitan yang akan mengganggu ibadah kami ya Allah. Berikan ya Allah ketabahan kami untuk selalu menghadapi godaan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Bayarkan ya Allah hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kemampuan kepada kami ya Allah. Berikan rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Berikan rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Dengan rezeki-Mu ya Allah kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.